Format baru debat pasangan Capres-Cawapres menuai kontroversi. Dinilai dengan format yang baru ini bakal ada pihak yang untung. Nah, siapa yang untung ini? Salah satunya atau sebenarnya semua pihak justru diuntungkan? Akan saya tanyakan langsung kepada Akademisi Sospol Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Selamat malam, Pak Ubed. Selamat malam, Pak Ubed. Halo Pak Ubed, sudah bisa mendengar saya? Ya, halo Mbak Cesar. Baik, Sudah. baik. Pak Ubed, nih, alasan KPU salah satunya mengapa mengubah format debat Capres-Cawapres mereka selalu berdua, alasannya katanya biar bisa terlihat sejauh mana kerjasama pasangannya. Tanggapannya dulu Pak. Saya kira kerjasama tidak bisa dilihat hanya dalam satu waktu ya, tetapi kita mesti melihat perkara ini di konteksnya adalah lihat di undang-undang pemilunya yang tahun 2017 itu, bahwa debat itu memang ada yang bersama-sama antara capres dengan cawapres, ada yang dipisah. Jadi 3 kali itu bersama-sama, ada yang 2 kali itu untuk cawapres. Jadi kalau kemudian cawapres yang seharusnya adalah perdebatan antar cawapres lalu harus didampingi oleh calon presiden, saya kira sudah menyalahi undang-undang sebetulnya. KPU ini seperti kehilangan sensitivitas terhadap problem ambruknya atau ada pandangan negatif terhadap KPU. Ini berbahaya KPU ini, karena pertama kan KPU sudah diingatkan oleh, bahkan ketua KPU-nya sudah diingatkan oleh Dewan Kehormatan Pemilu, DKPP itu, bahwa saudara ketua KPU sudah melakukan pelanggaran etik yang cukup berat, karena kalau diberi peringatan sekali lagi dia bisa diberhentikan sebagai ketua KPU. Nah, ini secara vulgar mengotak-atik undang-undang gitu. Undang-undang sudah clear kok. Bahkan ada penjelasannya itu di pasal 277 itu sangat jelas bahwa memang debat calon presiden itu dibuat 5 kali, 3 kali itu untuk bersama pasangan, yang 2 kali itu khusus untuk calon wakil presiden, dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas dari calon wakil presiden. Jadi sebetulnya debat ini kan secara substansial sangat penting untuk mengetahui pikiran dari para calon wakil presiden itu. Tapi kalau kemudian untuk berdebat saja harus ditemani oleh seorang presiden, bagaimana mungkin bisa kita percaya bahwa wakil presiden itu bisa mengambil keputusan-keputusan penting di dalam mengelola negara yang 270 juta alasan lainnya Pak Ubed bahwa sebenarnya ini. debat cawapres ini tidak dihilangkan, namun secara waktunya saja yang kemudian dibedakan. Itu gimana tuh? Oh, itu akal-akalan lagi. Iya, memang kan alasannya mau rencana awalnya dihilangkan, ya kan? Kemudian dikritik oleh banyak orang, lalu digeser, tetap ada tapi ditemani oleh calon presiden. Waktunya dibedakan dan seterusnya. Itu kan akal-akalan saja. Intinya ini menghindari, kesan yang saya tangkap dan secara clear bahwa mereka menghindari cawapres ini berdebat antar cawapres. Ini kan artinya ada keputusan KPU terlihat ada conflict of interest ya, yang muncul di permukaan, dan saya kira publik juga melihat ini akal-akalan kok. Dan ini saya kira kita semua kaum akademisi perlu memberikan satu teguran keras atau peringatan keras kepada KPU. Ini rakyat jadi diajarin untuk mengotak-atik pasal yang sebetulnya sejak jelas pasal itu memang mengharuskan debat calon wakil presiden. Tapi itu utak-atik dengan peraturan KPU yang ya melanggar undang-undang. Baik. Dan ini berbahaya loh, Pak. Ini urusan negara. Ya. Ini Berbicara kan jadi mengenai utak-atik undang-undang jadi akal-akalan mengutak-atik undang-undang dan dinilai diduga ini memang ada konflik of interest. Berarti kalau ada konflik of interest dugaannya akan menguntungkan salah satu pihak. Ya, jadi kalau kita menggunakan analisis itu ada konflik of interest yang kita lihat dari peristiwa ini, maka siapa pihak yang dimaksudkan
dalam kepentingan ini, ya mau tidak mau kita harus melihatnya itu memang ada posisi cawapres yang secara kapasitas di bawah cawapres yang lain. Misalnya Siapa, kita Pak? sebutkan, ya Gibran Rakabuming Raka. Gibran itu pengalamannya kan wali kota, ya kan, wali kota pun belum selesai. Kemudian Pak Mahfud pernah di eksekutif, pernah di yudikatif, pernah bahkan menjadi Menko. Kemudian Muhammad Iskandar menjadi wakil DPR, pernah menjadi menteri, ketua umum partai. Jadi ini terlihat sekali secara vulgar bahwa KPU utak-atik undang-undang. Ini perlu ditegur lagi saya kira oleh DKPP bahwa KPU ini telah sengaja untuk melakukan sebuah otak-atik ngakal-ngakalin undang-undang yang sudah jelas dan sudah dipraktekkan pada pemilu sebelumnya. Jadi menjadi aneh kalau KPU melakukan seperti ini gitu. Nah, Pada pemilu sebelumnya sudah dipraktekkan dan undang-undangnya sama gitu. Lalu kemudian hari ini berubah dan luar biasa. selain opini mengenai Cara-cara buruk sepertinya. baik. Selain opini mengenai dalam tanda kutip diduga ini menolong Gibran, ada opini lain juga Pak yang berkembang bahwa adanya Mahfud di sebelah Ganjar ini juga membantu karena kan diketahui Ganjar ini dinilai suka melakukan blunder, kemudian gagasan Anies terkadang suka terlalu di atas awan sehingga posisinya bisa ditarik ke bawah oleh Muhaimin. Jadi sebenarnya ini bisa menguntungkan semuanya. Bagaimana tanggapan terkait dengan opini-opini tersebut, Pak? Loh, kalau yang debat bersama-sama itu kan 3 kali. Jadi memungkinkan calon presiden itu bersama dengan wakil presiden. Yang debat khusus calon wakil presiden itu memang dikhususkan untuk calon wakil presiden. Jadi kalau persoalan presiden nggak ada masalah itu. Itu kan memang ada episode bersama di tiga debat awal itu. Ya kan, tapi yang dominan memang presidennya. Tapi itu bisa bersama dengan calon wakil presiden. Tapi khusus ini calon wakil presiden memang diberi ruang khusus untuk berdebat di antara calon wakil presiden. Jadi saya kira argumen itu juga tidak bisa diterima karena secara empirik sudah dipraktekkan pada pemilu sebelumnya untuk menguji baik capres maupun cawapres. Dan kalau calon lain saya kira secara kualitatif tidak ada masalah itu. Ya. Misalnya Anies Baswedan sendiri, kemudian Prabowo sendiri, Ganjar sendiri, itu nggak ada masalah. Lalu sekarang cawapresnya kan, jadi kelihatan sekali untuk menghindari debat cawapres itu. Nah, berbicara mengenai akal-akalan, diduga ini ada akal-akalan KPU, sebenarnya menjadi benar-benar kurang efektif ya dalam menilai kapasitas kompetensi terutama masing-masing cawapres walaupun waktunya untuk menjawab lebih panjang. Tidak efektif debat ya? Ini kan sebetulnya tidak efektif. Karena debat ini kan sebetulnya untuk menguji sejauh mana pikiran sang calon presiden dan wakil presiden itu dilontarkan ke publik dan publik menilai. Jadi artinya kita berharap bahwa publik memilih itu sangat rasional dengan argumen-argumen yang bisa diterima. Nah, cara publik memilih secara rasional itu mereka mengetahui pikiran calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau kemudian diutak-atik seperti ini, apalagi kemudian waktunya dibuat sangat singkat misalnya dan seterusnya, saya kira publik akhirnya hanya disuguhkan narasi yang cetek gitu, narasi yang dangkal yang tidak mampu ditangkap oleh publik secara mendalam. Jadi debat itu memang harusnya lebih mendalam untuk menguji ide-ide dari pasangan capres-cawapres. Bukan sekedar sekilas begitu atau sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, saya kira KPU ini harus terus ditegur keras karena kalau saya lihat KPU sudah melakukan 3 hal pelanggaran itu. Pertama persoalan cawe-cawenya atau intervensinya ketua KPU, lalu kedua tentang menerima pendaftaran Gibran dengan PKPU yang belum dibuat tapi sudah diterima pada PKPU yang berlaku itu melarang Gibran untuk menjadi cawapres pada itu tapi diterima oleh KPU. Itu juga cacat moral. Yang ketiga sekarang utak-atik undang-undang untuk menghilangkan debat cawapres sendirian. Jadi ini secara vulgar KPU itu menantang publik bahwa dia bisa otak-atik undang-undang. Ini kan parah rezim ini. Nah, berbahaya loh Mbak. Karena dengan 3 pelanggaran itu kan terkesan bahwa KPU ini tidak tersentuh. Lalu apa yang bisa dilakukan agar setidaknya yang terakhir inilah yang debat ini nggak diutak-atik oleh KPU, diubah lagi?
Ya, saya kira tim pemenangan masing-masing cawapres bisa menggugat persoalan ini ke Dewan DKPP ya, Dewan Kehormatan Pemilihan Umum itu. Dan itu hak penyelenggara pemilihan umum itu perlu dilakukan untuk memperbaiki atau merubah bahkan menggagalkan rencana KPU yang mengotak-atik undang-undang itu. Jadi masa kan peraturan yang lebih rendah itu harus tunduk kepada peraturan lebih tinggi. Ya. Undang-undangnya clear kok, kecuali undang-undangnya abstrak. Undang-undang ini pasalnya itu pasal yang jelas, pasal yang tidak perlu ditafsirkan. Nah ini seenaknya ditafsirkan oleh KPU. Jadi wajib DKPP juga menegur KPU. Dan kalau sampai tidak menegur KPU, ya tim pemenangan masing-masing pasangan untuk memperkarakan ini ke DKPP. Kalau Agar tetap KPU ini kalau tetap saya kira itu menantang namanya. Kemungkinan dari masing-masing tim pasangan capres-cawapres bisa melakukan satu gerakan perlawanan. baik. Dan saya kira kalau kemudian KPU seperti itu, ya bisa saja DKPP memberhentikan semua anggota KPU. Bisa. Yang paling Karena ekstrimnya ya melawan Pak ya. undang-undang. Ya. Nah, Iya, jika itu tetap undang-undang jika jelas tetap KPU melawan berjalan, undang-undang. baik, jika tetap berjalan ini artinya menyalahi undang-undang. Lalu bagaimana dengan legitimasinya, legitimasi debatnya, legitimasi nanti hasil pilpresnya kalau misalkan tetap diterabas begitu saja, Pak? Ini kita akhirnya memasuki 3 cacat moral yang terjadi dalam pemilu sekarang. Ya, cacat moral di Mahkamah Konstitusi, cacat moral di KPU saat pendaftaran, ya, cacat moral sampai sekarang terjadi. Jadi kalau legitimasi moralnya sudah lemah kayak gini, orang makin tidak percaya dengan pelanggaran pemilu. Ini kan berbahaya. Kalau public distrust meluas, saya kira ini berpotensi untuk orang yang melakukan satu penolakan terhadap praktek pemilu, bahkan legitimasi pasangan yang terpilih pun tidak memiliki legitimasi yang kuat. Kalau pemerintahan yang terpilih tidak memiliki legitimasi yang kuat, itu berbahaya. Berbahayanya apa Negara seperti akhirnya apa? kemudian tidak. Dukungan di parlemen pasti rendah, dukungan publik pasti rendah, gangguan-gangguan pemerintahan akan sering terjadi, dan itu membuat pemerintahan tidak efektif, dan itu menimbulkan public distrust tidak hanya di nasional, tapi juga di dunia internasional. Investor juga akan hengkang, investor tidak akan banyak investasi di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan seperti itu? Jadi jangan macam-macam nih KPU. Ini KPU melakukan satu proses delegitimasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Ini resikonya besar loh. Dunia internasional memantau kok. Banyak pengamat-pengamat internasional bahkan mereka melakukan siaran yang luar biasa bahwa kalau ini terjadi, ya dunia internasional juga tidak percaya pemilu Indonesia ini ternyata mengabaikan seluruh aturan yang telah ditetapkan bersama. Baik, selain apa yang bisa dilakukan oleh tim pemenangan, rakyat bisa melakukan apa agar setidaknya di akhir-akhir menjelang Februari ini KPU kembali ke hitohnya lah, ke jalan yang benar? Sekarang kita mesti bertanya, KPU mengotak-atik undang-undang itu atas perintah siapa? Jangan-jangan ada yang memerintahkan, ada yang intervensi. Nah kalau ada yang intervensi, siapa dia? Misalnya disebutkan saja, eksekutif misalnya, atau saya sebutkan misalnya, namanya Joko Widodo misalnya, mengintervensi KPU, itu pelanggaran berat. Dan itu bisa saja pemilu bisa terjadi tanpa Joko Widodo. Itu sangat mungkin. Jadi perlu dilacak nih, siapa yang mengintervensi KPU sampai otak-atik seperti ini? Karena budaya otak-atik ini sudah terbaca kan saat waktu Mahkamah Konstitusi. Ini kehilangan moralitas dalam mengelola negara kita ini. Baik. Ini kan berbahaya, Mbak. Ya. Baik, kita harus melakukan segala upaya ya Pak ya untuk menjaga negara ini tetap berjalan pada relnya sesuai dengan undang-undang dan juga konstitusi. Terima kasih Pak Ubedillah telah bergabung bersama kami malam hari ini. Akademisi Sospol Universitas Negara Jakarta, Ubedillah Badrun.